Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari HG3 akan berdiskusi tentang korupsi BPJS. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Irfan Arif Maulana dari FG1 memerankan sebagai rakyat miskin. Saya Rivalina Ramadanti dari FG2 memerankan mahasiswa. Saya Rifka Zara dari FG3 memerankan sebagai pemerintah. Saya Diagelwan Irsyad dari FG4 berperan sebagai penegak hukum. Saya Muhammad Helmi Yusuf dari FG5 memerankan keluarga koruptor. Saya Givan Toho dari FG6 sebagai DPR. Baik, adapun pemicu korupsi BPJS kali ini adalah kasus korupsi dana BPJS 7,7 miliar oleh 2 pejabat RSUD di Lembang. Sejak tahun 2018 sudah dilakukan proses penyelidikan oleh Ditreskrimsus, dan pada Maret tahun 2019 terbitlah laporan polisi. Kemudian dimulainya proses penyidikan, kata Truno Yudo di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, pada tanggal 6 Agustus 2019. Dalam penanganan kasus korupsi tersebut, kata beliau, pihak kepolisian menyita 2 tanah dan bangunan di Provinsi Jambi dan beberapa barang mebel termasuk juga barang mewah milik tersangka. Keduanya telah dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Jawa Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari FG1 yang memerankan rakyat miskin, menurut saya korupsi BPJS ini akan sangat merugikan rakyat miskin, akan semakin menyulitkan rakyat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti untuk membayar BPJS. Rakyat miskin ini lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup dibandingkan untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan. Akibat demikian, pengentasan kemiskinan pun akan berjalan semakin lambat. Ya, menurut pendapat mahasiswa bagaimana? Oke. Maraknya kasus korupsi seperti contohnya kasus BPJS ini tentu saja sangat merugikan masyarakat. Kemudian mahasiswa sebagai pihak yang sangat berperan terhadap masyarakat dapat melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ini dapat mempengaruhi keputusan politik. Keputusan politik ini dapat dipengaruhi dengan cara melakukan penyebaran informasi tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan membangun opini publik, jumpa pers, serta diskusi terbuka seperti demo untuk melawan tindakan korupsi ini. Sekian. Jadi saya sebagai pemerintah kan di sini di kasus BPJS ini menyetorkan ke kas daerah, namun digelapkan. Nah sebenarnya pemerintah itu lebih ke melakukan tindakan tegas. Nah sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu menerapkan sistem keuangan yang dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab dan etis tinggi, dan sama sistem kontrol yang efisien. Mungkin di sini karena kurangnya sistem kontrol yang sebelumnya dapat meningkatkan di sistem kontrol ke depannya. Gitu sih. Ya, selanjutnya saya dari pihak penegak hukum menanggapi kasus korupsi BPJS ini. Sebelumnya, pengadilan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 2002. Nah, di sini peran kami sebagai penegak hukum, kami memiliki beberapa tahapan untuk menyelidiki kasus korupsi di BPJS ini. Yang pertama kami menyelidiki dulu mengapa kasus ini bisa terjadi, lalu kami melakukan penyidikan, yaitu mengumpulkan barang bukti tentang apakah benar bahwa kasus korupsi ini benar terjadi. Lalu, jika
barang bukti dirasa sudah cukup, ada pihak pemilik rumah sakit yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Lalu yang terakhir, kami memutuskan hukuman yang pantas diterima oleh koruptor BPJS ini, sebagaimana telah ditunjukkan di berita, yaitu para koruptor terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Sekian dari para penegak hukum. Ya, kemudian saya mewakili keluarga koruptor. Ya, seringkali kita menjadi pertanyaan ketika bagaimana keluarga dari para koruptor. Apakah mereka akan ditangkap dan diberikan hukuman seperti hukuman yang diberikan kepada koruptor, atau apa mereka akan tetap diberikan hukuman, namun hukuman yang diberikan lebih ringan atau tidak dihukum sama sekali. Jadi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 36. Jadi di mana intinya berisi bahwa pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga saudara atau dalam garis lurus keturunannya. Kemudian keluarga juga dapat menolak menjadi saksi apabila dimintai menjadi saksi. Karena juga telah diatur dalam pasal 168 KUHP, di mana keluarga dapat menolak apabila dimintai keterangannya. Ya, sebagai DPR, di sini parlemen turut memiliki andil besar dalam memberantas korupsi, terkhusus pada bidang korupsi BPJS. Karena andil besar ini tuh harus sistematis, mulai dari pencegahan penindakan melalui perannya dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Nah, optimalisasi kerja fungsi parlemen itu ada legislasi, pengawasan korupsi, dan kontrol anggaran sangat vital yang bagi parlemen dalam pengawasan korupsi. Nah, sisi lain pemberantasan korupsi menjadi syarat penting dalam tercapainya Agenda 2030, yaitu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kerjasama antar parlemen untuk membuat pemberantasan korupsi semakin efektif. Tanpa kerja sama dari seluruh pihak, termasuk parlemen dunia, maka pembangunan inklusif akan sulit. Nah, setelah ditinjau, tersangka korupsi dana BPJS Kesehatan itu dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 dan 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Ya, menanggapi tuntutan-tuntutan yang ada dari pihak keluarga koruptor, jadi itu sebenarnya dalam suatu pidana hukum, terdakwa yang terkena hukuman dapat diberikan keringanan, bahkan penghapusan hukuman pidana pada saat sebelum hukuman pidana diberikan atau pada saat akan diberikan. Jadi itu keringanan hukum diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara dengan persetujuan Pengadilan Tinggi atau MA. Jadi kita bisa dapat gerasi. Contohnya keluarga saya, ayah saya terkena. Jadi itu gerasi peringatan perubahan pengurangan jumlah pidana atau bahkan penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden dan dapat diajukan pihak terdakwa seperti pihak keluarga seperti saya ini, kemudian sesuai pasal 8 sampai dengan pasal 12 UU nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Kemudian kami juga bisa meminta amnesti, yaitu pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada pelaku pidana yang berakibat pada terhapusnya semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti. Nah, amnesti ini tuh sifatnya pemberian tanpa ada permohonan dari pihak terdakwa dan diatur di pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Kemudian apabila keluarga saya yang terkena korupsi sakit, bisa juga dapat dikurangi karena alasan sakit atau hal lainnya. Kami dari rakyat miskin yang belum tentu mendapatkan pendidikan, yang tidak mengerti tentang hukum, kami berharap supaya penegak hukum ini menegakkan keadilan, memberikan sanksi yang tepat untuk pelaku korupsi. Ya, tanggapan dari saya selaku penegak hukum, seperti yang sudah kami putuskan bahwa hukuman 20 tahun penjara, kami rasa itu sudah menjadi hukuman yang paling adil bagi para koruptor yang telah
menggelapkan dana BPJS sebesar 11,4 miliar. Putusan 20 tahun penjara ini sudah kami pertimbangkan dengan matang-matang dengan memperhatikan efek bagi para koruptor yang melakukan tindakan ini. Intinya, kami merasa hukuman ini sudah cukup adil bagi para koruptor. Apakah dari pihak rakyat merasa hukuman ini cukup adil? Sudah cukup. Ya, menurut kami dari keluarga koruptor, hal itu masih bisa didiskusikan oleh pengacara-pengacara kami, di mana hal-hal harus dibuktikan dengan baik, dan semua itu bisa juga dibantah. Ya, intinya keluarga koruptor hanya bisa untuk mendukung pengacara agar dapat membantu kami dan juga membela hak-hak dari keluarga kami yang tersandung kasus korupsi tersebut. Dan kami juga bisa menolak apabila dimintai menjadi saksi, apabila kita sebagai keluarga juga tidak ada sangkut pautnya. Menurut saya sebagai mahasiswa, hukuman 20 tahun itu dirasa sudah cukup apabila benar-benar dijalankan selama 20 tahun, tidak mengalami pengurangan masa hukuman ataupun agresi. Karena mahasiswa sebagai garda terdepan yang menolong masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem. Misalnya penyelewengan jabatan atau korupsi BPJS ini. Mahasiswa merupakan faktor penekan terhadap pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat banyak. Saya di sini sebagai DPR juga ingin menegaskan sesuai dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, pasal 4 dikatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadi bagaimanapun ada pengembalian dana yang dilakukan oleh pihak keluarga ataupun tersangka itu sendiri tidak akan mengganggu atau mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan kepada pidana. Dari pihak pemerintah ada tanggapan? Menurut saya yang diberikan hukuman yang diberikan sudah cukup rasional sih. Ya, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukuman 20 tahun penjara terhadap koruptor dana BPJS ini dirasa sudah cukup adil, baik dari pihak rakyat, pemerintah, DPR, dan mahasiswa. Ya. Betul. Apakah dari keluarga ada tanggapan lagi? Ya, kami dari keluarga koruptor ingin menanggapi. Jadi hal ini tentunya masih bisa apabila dikoreksi lagi, dicari lagi, dan digali lagi. Ya, setidaknya untuk meringankan hukuman dari koruptor tersebut. Dan apabila sudah disahkan hukumannya seperti hal tersebut, ya nantinya seiring berjalannya waktu, mungkin kami bisa meminta amnesti dan gerasi agar hukuman koruptor tersebut dapat diringankan. Ya, dari kami sebagai pihak penegak hukum mempertimbangkan keringanan yang bisa diberikan karena sudah diatur dalam undang-undang. Kami merasa kami akan meninjau ulang kembali apakah hukuman ini sudah tepat dengan diberikan. Untuk itu kami akan berdiskusi kembali dengan pihak pemerintah, DPR, dan lembaga hukum tinggi lainnya. Pihak penegak hukum menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor dana BPJS ini, kedua koruptor tersebut dijerat dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 dan 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Sekian dari diskusi HG3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.